Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan PowerPoint saya dengan bab hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Disusun oleh nama Adi Haryo Wicaksono, kelas 10 MIPA 9, absen 2. A. Memahami makna haji, zakat, dan wakaf. 1. Haji. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Atau waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun amalan ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, dan manit di Mina. Dan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara tertentu pula. B. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah. Syarat dan rukun haji. Syarat haji dibagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah 1. Islam, 2. Berakal sehat atau tidak gila, 3. Balik, 4. Ada muhrimnya, 5. Mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Syarat sah haji: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji: 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah, ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma bagi yang berniat umrah. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram. Apabila dengan sengaja jamaah mina tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu miqat untuk berihram. Wukuf. 2. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Wukuf adalah gambaran bagaimana kelak manusia kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Selama wukuf, perbanyaklah berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Wukuf yang dicontohkan Rasulullah SAW diawali dengan sholat berjamaah zuhur dan asar dengan jamak takdim qashar. Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah guna memberikan bimbingan wukuf, seruan-seruan ibadah, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan wukuf di Arafah hanya terjadi sekali dalam setahun, yaitu setelah matahari tergelincir melewati pukul 12 siang pada tanggal 9 Zulhijjah. Bila pada waktu tersebut jamaah tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. 4. Sa'i. 3. Tawaf.
Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ada 3 macam, yaitu 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jemaah haji baru tiba di Mekah. 2. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari Quran setelah melontar Jumrah Aqobah. Bila dibatalkan maka hajinya batal. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Ka'bah. Adapun tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan jamaah. Syarat sah tawaf: 1. Niat. 2. Menutup aurat. 3. Suci dari hadas. 4. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. 5. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. 6. Posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. 7. Dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. 4. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Syarat sah sa'i: 1. A. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. B. Dilakukan setelah tawaf ifadah atau setelah tawaf kudum. C. Menjalani secara sempurna jarak Sofa Marwah dan Marwah sampai Sofa. D. Dilakukan di tempat sa'i. 5. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar Jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tahallul Ramdhani dilakukan setelah tawaf, ifadah, dan sa'i. 6. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan, mulai ihram hingga tahallul. D. Jenis haji yaitu ada haji tamatu. Haji tamatu yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Pelaksanaan diwajibkan membayar dam atau berpuasa 10 hari, yaitu 3 hari pada waktu di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. 2. Haji ifrat. Haji ifrat adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian mengerjakan umrah. 3. Haji kiron. Haji kiron adalah melaksanakan haji dan umrah dengan 1 kali ihram. Artinya apabila seorang jamaah haji memilih haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari miqat untuk haji dan umrah secara bersamaan. Jamaah yang melakukan jenis haji ini diwajibkan memotong hewan kurban. Keutamaan haji. Haji merupakan amal paling utama. 2. Haji merupakan jihad. 3. Haji menghapus dosa. 4. Pahala ibadah haji adalah surga. 2. Zakat. A. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. B. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, atau yang disebut juga orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat atau harta yang dizakati, yaitu dengan 1. Syarat zakat muzaki, yaitu Islam, merdeka, balik, dan berakal. 2. Syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat, yaitu A. Milik penuh, artinya penuhnya pemilikan. Maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki atau tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain, baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. B. Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun C. Mencapai nisab,
artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. D. Lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Bebas dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau nazar atau wasiat maupun hutang kepada sesama manusia. F. Berlaku santun atau haul. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Tanyinda al-Haqqa Ikshar Kanzu Daqaiq, yaitu genap 1 tahun dimiliki. Adapun yang termasuk rukun zakat, yaitu 1. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenalkan wajib zakat. 2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. 3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. D. Hikmah dan ketentuan ibadah zakat. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit geger dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam dalam fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. 3. Wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah. Al-man'u artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Berdasarkan istilah syari, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. B. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar bermanfaat. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaat? Karena bagi wakif merupakan sedekah jariah. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 92 dan hadis Rasulullah riwayat oleh Bukhari dalam Muslim. C. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu 1. Orang yang berwakaf atau al-wakif. 2. Benda yang diwakafkan atau al-ma'ukuf. 3. Orang yang menerima manfaat wakaf atau al-ma'ukuf alaihi atau sekelompok orang, badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf nair tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2, yaitu A. tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. B. Tidak tertentu, ghairu muayyan, artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci. Syarat-syarat yaitu menerima wakaf hendaklah dapat menjadikan wakaf tersebut untuk kebaikan dan dengan wakaf dapat mendekatkan diri kepada Allah. Atau ikrar wakaf atau sighat. Syarat-syaratnya: ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan gagalnya atau takbid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. Ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Hikmah dan keutamaan wakaf. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki
daya tahan lama, dan manfaat jangka panjang. Harta benda wakaf terdiri atas dua macam, yaitu satu, wakaf benda tidak bergerak, mencakup a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. B. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah. C. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. D. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wakaf benda bergerak mencakup a. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh materi agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. B. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. C. Surat berharga. D. Kendaraan. E. Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. F. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. G. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. 1. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. 2. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. 3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. 4. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 5. Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih dari presentasi PowerPoint saya mengenai hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.